Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, janganlah engkau memperdengarkan pada keduanya kata-kata yang buruk. Allah Azza wa Jalla berfirman, Fala takul lahuma uffin. maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, janganlah engkau memperdengarkan pada keduanya kata-kata yang buruk. Allah Azza wa Jalla berfirman, Fala takul lahuma uffin. maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, janganlah engkau memperdengarkan pada keduanya kata-kata yang buruk. Allah Azza wa Jalla berfirman, Fala takul lahuma uffin. maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, janganlah engkau memperdengarkan pada keduanya kata-kata yang buruk. Allah Azza wa Jalla berfirman, Fala takul lahuma uffin. maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, janganlah engkau memperdengarkan pada keduanya kata-kata yang buruk. Allah Azza wa Jalla berfirman, Fala takul lahuma uffin. maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, janganlah engkau memperdengarkan pada keduanya kata-kata yang buruk. Allah Azza wa Jalla berfirman, Fala takul lahuma uffin. maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, janganlah engkau memperdengarkan pada keduanya kata-kata yang buruk. Allah Azza wa Jalla berfirman, Fala takul lahuma uffin. maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, janganlah engkau memperdengarkan pada keduanya kata-kata yang buruk. Allah Azza wa Jalla berfirman, Fala takul lahuma uffin. maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, janganlah engkau memperdengarkan pada keduanya kata-kata yang buruk. Allah Azza wa Jalla berfirman, Fala takul lahuma uffin. maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, janganlah engkau memperdengarkan pada keduanya kata-kata yang buruk. Allah Azza wa Jalla berfirman, Fala takul lahuma uffin. maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, janganlah engkau memperdengarkan pada keduanya kata-kata yang buruk. Allah Azza wa Jalla berfirman, Fala takul lahuma uffin. maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, janganlah engkau memperdengarkan pada keduanya kata-kata yang buruk. Allah Azza wa Jalla berfirman, Fala takul lahuma uffin. maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, janganlah engkau memperdengarkan pada keduanya kata-kata yang buruk. Allah Azza wa Jalla berfirman, Fala takul lahuma uffin. maka
sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, janganlah engkau memperdengarkan pada keduanya kata-kata yang buruk. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, janganlah engkau memperdengarkan pada keduanya kata-kata yang buruk. Allah Cek. Oke, yang rapi. Sampah-sampahnya diambil. Stiknya dikantongin, stiknya. Sampah diambil. Sampah diambil. Sini maju dari sana lagi. Majuan. Batasnya di sini aja. Sini ke depan. Maju ke depan. Kapal-kapalannya disimpan, stiknya disimpan. Disiapin buku catatannya. Cuma satu. Siap-siap, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Biasanya Bapak nanyain pakai takbir, terus Bapak nggak boleh, sekarang Bapak nggak boleh nanya udah mandi apa belum, terus Bapak nggak boleh nanya apalagi Bu kemarin, nggak boleh nanya kesini mau ngapain, mau nyari makanan apa mau kajian, nah pokoknya nggak boleh nanya gitu ya, nggak boleh. Sekarang Bapak mau pantun aja, siapa yang mau dengerin Bapak pantun? Nggak ada yang mau. Langsung aja kita berpantun ya, dengerin Bapak pantun. Ibu dan anak jalan bergandengan. Jalan ke pasar membeli apa ya? Nyontek dulu deh. Oh, pergi berdua membeli ikan. Selamat datang beserta kajian. Kehadiran kalian sangat dinantikan. Nggak seru ya. Abu Zar. Warrior kajian anak. Takbir. 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 Ini udah siap ngaji belum hari ini? Oh, jadi kita nggak pakai pantun lagi deh karena udah nggak seru deh ternyata. Udah siap ngaji hari ini? Coba duduk yang siap. Duduk siap. Nah, mulutnya dikunci. Udah kunci. Konsentrasi. Oke, kita langsung aja dari panitia. Dari DKM gak ada, kita langsung aja panggil ustadznya ya. Kita panggil ustadznya. Ngaji yuk. Silakan ustadz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Baik, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anak solih dan salihah, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya solih solihah? Sehat? Alhamdulillah. Taib, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada hari Ahad ini, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah di masjid yang mulia ini. Tentunya kita semua harus mengikhlaskan niat kita, tujuan kita ke sini untuk apa nih? Kajian? Ada tujuan lain nggak selain kajian? Apa? Untuk mendapatkan ilmu. Masya Allah, mumtaz. Taib, jangan lupa ikhlaskan niat. Karena hati manusia ini di antara min asabi'illah, di antara jari jemarinya Allah. Jadi hati kita ini senantiasa berbolak-balik solih-solih. Pas dari rumah datang ke Masjid Al-Ikhlas, tujuannya ikhlas. Niatnya ikhlas karena Allah ingin dapat ilmu. Tapi di masjid ketemu teman-teman lamanya, jadi berubah niatnya. Waduh, ini teman aku nih, aku main-main aja nanti pas kajian, nggak perlu dengerin ustadznya. Lagian bosen dengerin ustadznya. Aduh, ada yang gini nggak? Atau jadi niatnya berubah. Waduh, kayaknya snacknya hari ini kayaknya enak deh. Aku tujuannya kesini buat cari snack dan cari hadiah saja. Ada yang seperti itu niatnya? Alhamdulillah. Solih-solihah, niat hati kita ini senantiasa berubah. Karena hati kita ini di antara genggaman Allah, jari jemarinya Allah, maka hati ini harus senantiasa diikhlaskan niatnya. Makanya Rasulullah senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, ini doa ini solih-solihah kalau bisa dibaca di setiap sujud. Kenapa?
Karena Rasulullah SAW seorang nabi yang telah dijamin surga oleh Allah untuknya, tapi Rasulullah selalu meminta keistiqomahan. Karena kita tidak ada yang tahu kapan ajal dan bagaimana ajal menjemput kita semua. Nah, kita sudah tahu ada sahabat, ada orang yang dulunya masuk Islam, kemudian ketika mendengar Nabi Isra Mi'raj, nggak masuk di akal logika mereka. Mana mungkin seseorang bisa menembus langit dalam waktu 1 malam. Kemudian ada para orang yang telah masuk Islam waktu itu kembali lagi murtad. Nah, ada lagi seorang sahabat yang benar-benar terpengaruh, kemudian dia murtad lagi. Nah, begitu juga para ulama. Ada orang-orang tabi'in yang awalnya adalah seorang ulama, menulis buku, menulis kitab, tapi akhirnya karena mungkin jarang berdoa meminta keistiqomahan di akhir hayatnya, wafat dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min zalik. Baik. Masih kenal enggak dengan ustadz ini? Ada yang belum kenal? Sepertinya sudah kenal semua ya, alhamdulillah. Nah, ini karena udah pertemuan ke beberapa dengan ustadz. Tapi mungkin jika ada peserta kajian baru, kan kita tidak tahu ya. Izinkan ustadz memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama ustadz adalah Ustadz Hasbi Allah. Nah, biasa dipanggil dengan Ustadz Hasbi. Taib, solih-solihah. Apa tema kajian kita hari ini? Jangan katakan ah. Apa nih maksudnya? Emang gak boleh ngata-ngatain ah nih? Mengeluh. Mengeluh kepada siapa? Orang tua. Ke orang lain boleh mengeluh. Taib. Nah, sebelumnya Ustadz ada apa dulu ya? Ada peraturan dulu ya. Karena ini rentan nih. Kalau di 15 menit awal bisa fokus, tapi setelah itu Ustadz nggak yakin solih-solihah fokus. Maka setiap Ustadz ucapkan anak soleh, maka jawabannya siap dan duduknya dirapikan. Misalnya anak soleh. Anak soleh. Nah, ketika Ustadz panggil anak soleh, langsung siap semuanya. Yang dari ngobrol, tangannya langsung dilipat di atas pahanya. Yang dari duduknya, udah geser kanan, geser kiri. Nah, dirapiin duduknya. Anak soleh. Baik. Oke. Insya Allah kajian kita hari ini adalah jangan katakan ah. Waduh. Temanya agak ambigu ya. Temanya agak gimana gitu. Nah, boleh nggak kita mengatakan ah solih-solihah? Kok nggak boleh? Barusan Ustadz ngatakan ah ini. Kenapa nggak boleh mengatakan ah? Kepada orang tua. Taib. Nah, insya Allah kajian kita hari ini adalah jangan katakan ah. Maksudnya adalah adab terhadap siapa? 6. Adab terhadap orang tua. Di sini semua punya orang tua? Punya ayah? Punya ibu? Ada yang nggak punya ayah dan nggak punya ibu di sini? Ada di sini yang terlahir tanpa ayah? Ada yang terlahir tanpa ibu? Kayak Nabi Isa nggak punya ayah, ada nggak di sini yang kayak gitu? Atau kayak Nabi Adam nggak punya ayah, nggak punya ibu? Nah, setiap kita di sini Ustadz yakin 1000% pasti punya ayah dan punya ibu. Nah, karena kita manusia biasa, kita bukan nabi yang punya keistimewaan, pasti punya ayah dan punya ibu. Tapi mungkin ada di antara kita di sini yang ayahnya atau ibunya telah dahulu atau telah meninggalkan kita semua. Baik, solih-solihah, Ustadz mau bertanya, kenapa kita harus beradab terhadap orang tua? Kenapa? Karena masuk surga mumtaz. Al-walid Ausatu abwabal jannah. Rasulullah SAW bersabda, orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Nah, pintu surga itu solih-solihah banyak. Ada 8 pintu surga kata Rasulullah SAW. Ada pintu surga Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ini untuk siapa? Orang yang berpuasa mumtaz. Orang yang berpuasa itu nanti masuk surganya dari pintu Ar-Rayyan. Nah, juga pintu surga yang paling tengah kata Rasulullah SAW adalah orang tua. Maka kata Rasulullah, engkau boleh menjaganya atau engkau boleh menyia-nyiakannya. Nah, kata para ulama, apa maksudnya pintu surga yang paling tengah? Yaitu kalau kita ingin masuk surga dengan mudah dan ingin mendapatkan derajat yang paling tinggi nanti di surga kelak, maka jangan sia-siakan orang tuanya. Berbaktilah kepada kedua orang tuanya. Mau nggak masuk surga dengan cara yang mudah?
Mau nggak derajatnya yang paling tinggi di surga nanti? Baik, maka marilah kita bersama-sama memiliki adab dan akhlak terhadap ayah dan ibu kita. Baik, hari ini insya Allah kita akan belajar beberapa adab yang harus dimiliki seorang anak kepada ayah dan ibunya. Anak soleh. Oke, kita mulai dari adab yang pertama. Baik, adab yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang anak kepada ayah dan ibunya yaitu bersyukur dan berbuat baik kepada orang tua. Lah Ustadz, bersyukur bukannya kepada Allah Ustadz, kok ini bersyukur kepada orang tua? Naam, dengarkan dulu hadis ini salih-salihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur seseorang kepada Allah jikalau dia tidak mampu bersyukur kepada manusia. Nah, jadi seseorang manusia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bisa bersyukur kepada manusia. Nah, bersyukur kepada manusia, apalagi kepada orang tua kita yang telah melahirkan kita. Ibu kita mengandung kita 9 bulan lamanya. Ayah kita banting tulang mencari nafkah, mencari uang. Pergi pagi, pulang sore, pulang malam, atau pulang pagi lagi. Nah, untuk kita semua, agar kita bisa jajan, agar kita bisa sekolah, agar kita bisa makan, maka yang pertama sekali kita harus bersyukur kepada orang tua. Bagaimana cara bersyukur kepada orang tua? Oke, yang mau jawab insya Allah ada hadiah nih. Bagaimana cara bersyukur kepada orang tua? Oke, silahkan yang berdiri. Sini. Siapa namanya? Austin. Bagaimana cara bersyukur kepada orang tua Austin? Membantukan ibu. Terus apa lagi? Membantukan ayah. Terus apa lagi? Membantukan keluarga. Mumtaz. Ada hadiah nggak Mas? Oke, silakan. Nanti dikasih ya hadiah sama panitianya. Baik, silakan duduk Austin. Mumtaz, barakallahu fik. Betul ya. Cara terbaik bersyukur kepada orang tua, sebelum membantu orang tua kita harus pertama sekali yaitu sering-sering mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya. Bagaimana? Sering-sering apa? Mengucapkan terima kasih. Dikasih jajan terima kasih. Dikasih makan pagi terima kasih. Dikasih makan siang terima kasih. Dikasih makan malam terima kasih. Syukron umi, syukron abi, terima kasih ibu, terima kasih ayah. Nah, ini pertama sekali kita harus rajin-rajin ngucapin terima kasih kepada orang tua. Karena ada anak yang gengsi ngucapin terima kasih pada orang tuanya. Anak saleh, udah sering belum ngucapin terima kasih kepada orang tua? Atau ada yang belum pernah sama sekali ngucapin terima kasih kepada orang tua? Nah, yang pertama jangan lupa sering-sering ngucapin terima kasih. Yang kemudian doakan orang tua kita. Ucapkan setiap dikasih jajan 5.000, 10.000, 20.000, ucapkan jazakillahu khairan umi, jazakallahu khairan abi. Nah, kalau kita saja ketemu orang lain sering ngucapin jazakallahu khairan, tapi kenapa kepada orang tua jarang ngucapin jazakallahu khairan? Padahal orang tua yang lebih pantas mendapatkan doa dari kita. Jadi jangan lupa untuk sering-sering doakan. Doa itu nggak mesti harus ngangkat tangan ketika sholat atau ketika waktu mustajab. Ketika kita dapat nikmat dari orang tua, ucapkan jazakallahu khairan. Apa arti jazakallahu khairan? Kalau terima kasih syukran. Apa arti jazakallahu khairan? Semoga Allah membalasmu. Siapa namanya? Siapa? Dekas. Cekas. Oke. Panitia mungkin bisa dikasih hadiah cekas ya. Baik, barakallahu fik. Naam, semoga Allah membalasmu. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Mumtaz. Baik. Yang kemudian berbuat baik kepada orang tua. Nah, berbuat baik kepada orang tua. Solih-solih Ustadz punya kisah yang sangat mengharukan sekali ini. Anak saleh. Oke, dengarkan kisah dari Ustadz ya. Ini kisah yang sangat menakjubkan. Nah, Ustadz punya cerita. Siap nggak dengerinnya? Mau dengerin nggak? Yang akhwat mau dengerin cerita Ustadz nggak? Yang akhwat mau nggak?
Oke, jadi kisah ini terjadi di sebuah negara ya, di Arab Saudi. Nah, cerita ini langsung dikisahkan oleh seorang syekh. Nah, jadi solih-solihah, perhatikan, anak soleh. Jadi cerita ini terjadi di mana? Di Arab Saudi. Nah, jadi seorang syekh ini pernah diceritakan oleh seorang dokter wanita. Nah, seorang dokter yang sehari-harinya bekerja sebagai dokter di rumah sakit. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan tua dengan seorang laki-laki muda yang berusia 30 tahun ke dokter tersebut untuk memeriksakan keadaannya. Dan ternyata seorang laki-laki tersebut dan seorang wanita tersebut adalah seorang ibu dan anak. Tapi yang anehnya solih-solihah, wanita tua tersebut tingkahnya mencurigakan. Tingkahnya aneh, gak seperti orang normal. Sering ketawa-ketawa sendiri. Biasanya sering ketawa-ketawa sendiri siapa? Orang gila ya. Nah, kemudian lari ke sana kemari. Gak mau tenang. Dan ternyata itu adalah ibu seorang pemuda tadi. Nah, dokter tadi heran melihat tingkah seorang wanita tua dengan seorang anak tadi. Kemudian ditanyakan oleh dokter ini kepada laki-laki tadi. Laki-laki tadi bernama Muhammad. Usianya 30 tahun. Ini siapa katanya? Nah, ini adalah ibuku. Ternyata ibunya adalah seorang wanita yang gila. Bayangkan, ibunya seorang wanita yang gila. Nah, lalu dokter tersebut bertanya, bagaimana engkau bisa lahir dari seorang wanita yang gila? Nah, anak tadi menjawab, ketika itu ayahku atau kakekku menikahkan ibuku dengan ayahku. Nah, tidak sampai 1 tahun, ternyata diceraikan oleh ayahnya si wanita tadi karena nggak sembuh-sembuh dari gilanya. Kemudian dia melahirkan anak tadi. Dan sejak usia 10 tahun dialah yang merawat ibunya dalam keadaan gila. Bayangkan solih-solih. Sejak usia 10 tahun dia merawat ibunya yang dalam keadaan gila. Gilanya bukan gila yang diam-diam ya. Tapi gilanya itu hiperaktif. Lari ke sana kemari, menggigit anaknya, mencakar-cakar anaknya. Bahkan sering merusak-rusak benda-benda di sekitarnya. Nah, ketika di pemeriksaan oleh dokter tadi, ibu tadi lari ke sana kemari. Dengan sabarnya Muhammad menggandeng ibunya, memeluk ibunya. Kemudian dengan sabarnya Muhammad menceritakan keadaannya kepada dokter tadi. Ternyata ibunya Muhammad kena sakit darah tinggi atau penyakit gula. Nah, ketika itu langsung diperiksa oleh dokter tadi. Nah, kemudian dokter tadi karena saking penasaran dia tanya ke Muhammad, apakah ibumu tahu bahwa engkau adalah anaknya? Nah, ini jawaban yang menakjubkan dari Muhammad. Apa jawaban Muhammad? Memang benar ibuku tidak tahu aku adalah anaknya. Tapi Allah tahu kalau aku adalah anak darinya. Nah, tapi kalau Allah tahu kalau dia adalah ibuku. Mendengar jawaban tersebut, dokter tadi langsung langsung ibaratnya terharu begitu. Mengingat ada seorang anak yang dari usia 10 tahun merawat ibunya yang gila. Gilanya ini gila parah solih-solihah. Yang sering jalan-jalan, yang sering lari-lari. Ketika pemeriksaan tersebut, tiba-tiba ibunya pengen kentang goreng. Apa yang dilakukan oleh Muhammad? Muhammad enggak berkata, ibu sebentar kita lagi di dokter, enggak. Dibelikan saat itu juga oleh Muhammad. Muhammad permisi sebentar keluar membelikan kentang goreng untuk ibunya. Bayangkan, bakti Muhammad terhadap ibunya. Nah, ketika sudah dibelikan kentang goreng oleh Muhammad, udah dikasih ke ibunya, apa yang dilakukan oleh ibunya? Ternyata ibunya menggigit Muhammad dan meludahinya. Bayangkan, udah dikasih kentang goreng, digigit dan diludahi Muhammadnya. Ada nggak ibunya yang kayak gitu di sini? Ada nggak yang punya ibu separah itu di sini? Kalau ada, waduh, menyaingi cerita Muhammad kisahnya ini ya. Nah, melihat itu, dokter tadi itu semakin terharu begitu. Dia berusaha menahan air matanya. Kok bisa ada seorang anak yang begitu sabar merawat ibunya dalam keadaan yang seperti itu bahkan sejak usianya 10 tahun. Dan bahkan usia Muhammad saat itu 30 tahun. Artinya sudah 20 tahun dia merawat ibunya dalam kondisi seperti itu. Ingat saudara, ini bukan kisah fiktif ya. Ini bukan dongeng. Ini bukan film. Ini kisah nyata dan terjadi di negara Arab Saudi. Setelah itu ibunya melihat di TV dokter itu, di ruangan dokter itu ada TV. Kemudian dilihat oleh seorang ibu tadi gambar Masjidil Haram, gambar Ka'bah.
Apa kata ibu tadi ke anaknya? Wahai anakku, engkau pembohong. Kapan engkau ajak aku untuk umroh? Nah, tapi ibunya ini masih ada keinginan untuk ibadah ya, meskipun gila, tapi keinginan ibadahnya masih ada. Sampai di sana, sampai ketika melihat itu, dokternya bertanya, wahai Muhammad, apakah engkau pernah mengajak ibumu untuk umroh? Padahal dia kan gila. Dokternya nggak bilang gitu ya, padahal dia ini kan nggak wajib untuk umroh. Kenapa? Karena orang gila itu nggak wajib untuk melaksanakan ibadah, karena nggak ada akalnya. Salah satu syarat ibadah itu berakal. Orang gila nggak wajib melakukan sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Lalu apa jawaban Muhammad? Setiap kali ibuku menginginkan untuk umroh, seketika itu juga aku bawa dia ke Masjidil Haram untuk umroh. Subhanallah, Masya Allah. Bagaimana Solisa lihat kebaktian Muhammad kepada ibunya. Dan ibunya itu sudah beratus-ratus kali mungkin umrah. Karena setiap ingin umrah, seketika itu juga dibawa oleh Muhammad untuk umrah. Nah, kebetulan tinggal di Arab Saudi ya. Coba kalau di Indonesia mungkin sulit kali ya. Tapi kita patut belajar dari Muhammad. Bagaimana dia berbakti kepada ibunya. Bagaimana dia berbuat baik kepada ayah dan ibunya. Bayangkan, ibunya seorang wanita gila yang tidak tahu kalau itu adalah anaknya, yang sama sekali tidak pernah menghargai pemberian anaknya. Setiap Muhammad memberikan sesuatu, bukan balasan baik yang didapatkan oleh Muhammad, tapi berupa ludahan, gigitan, cakar-cakaran, dan perangai-perangai ibunya yang sangat di luar nalar karena gila. Tapi Muhammad tidak pernah sama sekali mengeluh dengan keadaannya. Lalu pergilah Muhammad keluar dari ruangan dokter tersebut bersama ibunya. Seketika itu juga dokter tadi menangis terseduh-seduh. Dia bandingkan dengan dirinya yang bahkan punya ibu yang normal ya. Punya ibu yang mungkin kita semua baik kepada kita. Tapi mungkin tidak sebegitu bakti kita kepada ibu kita. Anak soleh. Waduh, udah habis nih suara Ustaz nih. Baik, kita masuk ke adab yang kedua. Selalu berkata yang baik kepada ayah dan ibu. Siapa di sini yang sering membantah-bantah ucapan ayah dan ibunya? Ada enggak? Ada enggak di sini yang sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan kepada ayah dan ibunya? Sampai ayah dan ibunya tuh sampai menangis, sampai marah, sampai ngambek. Ada enggak? Ada yang nunjuk tangan, berarti ada ya. Subhanallah, solih-solihah. Allah Azza wa Jalla berfirman ya. Fala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian, apa firman Allah? Janganlah kalian mengucapkan kata-kata Apa itu kata-kata Kalau dalam bahasa Arab, kata itu adalah kalimat yang paling rendah. Kata-kata yang menunjukkan paling rendah kualitasnya atas ketidaksukaan. Kata para ulama, kata itu adalah kata dengan derajat yang paling rendah untuk menunjukkan ketidaksukaan. Nah, jadi kalau diartikan bahasa Indonesia itu banyak sebenarnya selain kata artinya itu. Misalnya mendecis, Umi ini aku lagi capek disuruh-suruh beli gula ke warung. Ntarlah Umi. Nah, ini termasuk kata solih-solihah. Ketika kita disuruh oleh orang tua kita misalnya, nak tolong belikan Umi gula ke warung. Umi aku lagi main game nih, ntar aja lah. Termasuk kata-kata Atau Umi capek aku. Ini juga termasuk kata-kata Dan ini adalah kalimat terendah. Kalimat terendah atas ketidaksukaan seseorang terhadap seseorang. Dan ini haram hukumnya. Allah sendiri yang berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23. Fala taqul lahuma uffin. Maka janganlah katakan kepada keduanya kata-kata anak soleh. Oke, fokus lagi ya. Maka Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk jangan berkata-kata perkataan yang menunjukkan ketidaksukaan kita terhadap apa yang diucapkan oleh orang tua kita. Apapun bentuk kata-katanya. Kata para ulama, mengucapkan kata-kata saja tidak boleh. Apalagi yang lebih kasar dari itu. Contohnya, seperti mengucapkan kata-kata kotor kepada orang tua. Mengucapkan kata-kata yang kasar, yang menyakiti hati atau perasaan orang tua, atau mengakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan perasaan orang tua, seperti memukul, seperti menendang, seperti menampar,
mendorong dan segala macamnya. Nah, ini lebih parah dan lebih lagi hukumnya daripada sekedar mengucapkan kata-kata ah. Paham tuan? Baik, Ustadz, mungkin kita baru kemarin ya mendengar ada seorang anak yang tega membunuh ayah dan ibunya. Nah, bayangkan, seorang anak tega meracuni ayah dan ibunya. Bayangkan, dia tega meracuni ayah dan ibunya beserta kakaknya solih-solihah. Nah, kejadian zaman sekarang begitu banyak kejadian-kejadian kedurhakaan antar anak kepada ibunya dan orang tuanya. Ada yang tega memenjarakan ibunya hanya karena harta warisan. Ada yang tega membunuh atau mencelakai ayah dan ibunya. Nah, pentingnya bagi kita untuk selalu berkata-kata yang baik kepada orang tua kita. Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan telah kami perintahkan, Rabb kamu telah memerintahkan kamu supaya tidak menyembah selain Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, ketika mereka telah mencapai usia yang lanjut, usia yang tua, au kilahuma, atau keduanya, fala taqul lahuma uffin, maka janganlah katakan kepada keduanya perkataan ah. Wala tanharhuma, dan jangan pula kalian membentak mereka. Nah, Allah sendiri jangan bentak-bentak orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada keduanya kata-kata yang mulia, kata-kata yang agung. Nah, para ulama mengatakan kata-kata yang agung itu seperti apa? Seperti seorang budak yang berkata kepada tuannya yang bengis atau yang marah, itu dengan lemah lembut. Kalau kita mau berbicara dengan orang tua, rendahkan suara kita. Jangan sampai teriak-teriak kepada umi dan abinya. Jangan sampai suara kita lebih tinggi daripada suara orang tua kita. Apa kata Allah? Wakhfid lahuma janaha zulli minar rahmah, dan rendahkanlah sayapmu di hadapan kedua orang tuanya. Kalau berhadapan dengan orang tua tuh kayak nunduk, kayak patuh. Harus benar-benar kita tuh seolah-olah berhadapan dengan orang yang mulia. Jangan semena-mena, jangan sepele dengan orang tua. Nah, itu dapat digambarkan dari ucapan kita. Anak soleh. Masih semangat belum? Baik, kita masuk ke adab yang ketiga. Tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tajam. Pandangan yang tajam itu pandangan yang seperti apa? Melotot, mumtaz, betul. Nah, kalau kita tidak setuju dengan perbuatan orang tua kita, kalau kita tidak suka dengan apa yang diucapkan atau apa yang disuruh oleh orang tua kita, maka jangan sekali-kali kita melihat orang tua kita dengan pandangan yang tajam. Jangan sekali-sekali melihat orang tua dengan pandangan yang tajam. Urwah bin Zubair mengatakan, tidaklah berbakti kepada orang tuanya orang yang menajamkan pandangan kepada orang tuanya. Maka solih-solihah, kalau melihat ke orang tua tuh lihatlah dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Ada yang bisa mempraktekkan nggak contohnya? Nah, coba praktekkan contoh pandangan yang tajam. Mau nggak? Ayo, berdiri di sini. Nah, ini tadi Ustadz lihat pandangannya tajam ya. Coba solih-solihah yang lain perhatikan ya. Coba pandangan yang tajam seperti apa? Coba lihat. Seperti itu kira-kira ya. Matanya itu ke atas perginya, gini. Nah, kayak film horor ya jadinya ya. Nah, pandangan seperti itu solih-solihah tidak pantas dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Maka hati-hati. Pandanglah orang tua kita dengan pandangan kelembutan dan penuh kasih sayang. Oke, kita masuk adab yang keempat. Mendoakan orang tua. Yang catat silakan ya, mencatat. Mendoakan orang tua. Allah masih berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa kata Allah? Apa firman Allah? Dan katakanlah kepada Allah, wa qur rabbirhamhuma, ya Tuhanku, kasihinilah keduanya
kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Yang akhwat, ada enggak yang bisa membacakan doa kedua orang tua? Dapat hadiah. Taib, yang paling ujung nih. Yang jilbab hitam. Oke, silahkan. Siapa namanya? Fatimah Ahmad. Siapa? Fatimah Fatimah. Fatimah sekolah di mana Fatimah? di Inis Kelas berapa? kelas 3. Silahkan baca doa orang tua Fatimah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamni kama sabira. Coba ulangi. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Masya Allah, mumtaz. Taib, apa doa yang telah dibaca Fatimah tadi ya? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, kita ulangi bersama ya. 1 2 3. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Taib, Masya Allah, mumtaz. Doa ini solih-solihah merupakan doa yang langsung Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, jadi Allah sendiri memerintahkan kita untuk doakan orang tua. Jangan pelit-pelit berdoa untuk orang tua. Nah, jangan doakan diri kita sendiri. Jangan egois. Ingat jasa-jasa orang tua kita. Orang tua kita mengandung kita 9 bulan. Berapa bulan? 9 bulan dikandung oleh orang tua. Anak soleh. Tahu nggak? Kalau orang tua, ibu kita ketika mengandung di kehamilan pertama, di bulan-bulan pertama dia mengandung kita, itu kebanyakan ibu kita mengalami mual-mual. Pernah nggak lihat ibunya mual-mual ketika mengandung adiknya? Pernah? Nah, bahkan ada yang hampir setiap hari mual-mualnya. Kemudian setelah itu semakin besar kandungan ibu kita mengandung kita dalam keadaan yang letih. Wahnan ala wahnin. Keletihan, kesakitan, kelemahan yang bertambah-tambah. Nah, kalau udah berat kandungannya, bayangkan solih-solihah. Makan susah, tidur susah, jalan susah, kemana-mana berat. Malam mungkin gak bisa tidur. Siangnya juga harus bekerja dalam kondisi hamil. Nah, itu 9 bulan lamanya. Membawa kita kemana-mana dia pergi. Kemudian setelah melahirkan, apakah sudah selesai tugas ibu kita? Kenapa belum? Kata Lintang masih banyak PR. Apa PR-nya Lintang? Coba. Bukan matematika ya. Nah, setelah melahirkan ibu kita, oke, turun. Oke, turun. Nah, jadi setelah melahirkan, bukan berarti ibu kita bisa santai-santai. Tapi apa? Mereka harus menyusui kita selama 2 tahun lamanya. Nah, menyusui solih-solihah. Kalau kita nangis, disusui. Tengah malam menangis, kita menangis tengah malam. Ibu kita harus bergadang, terjaga dari tidurnya untuk menyusui kita. Lagi makan, orang tua kita, ibu kita lagi makan. Kita menangis, nah dihentikan makannya. Lagi bekerja, dihentikan kerjanya demi kita. Nah, kita bisa ya flashback ya. Kita pikir-pikir kembali bagaimana perjuangan ibu kita, bagaimana perjuangan ayah kita. Dan ayah kita pun tidak santai-santai di rumah. Harus pergi pagi, pulang sore untuk mencari nafkah, membanting tulang. Bahkan harus rela berkorban mencari utang kalau nggak ada duit. Demi agar kita lahir dengan sembuh, dengan selamat. Dapat menafkahi kita dengan baik. Maka kenapa kita masih jarang mendoakan orang tua kita? Begitu besar jasa mereka terhadap kita. Anak soleh. Oke, kita masuk ke adab selanjutnya. Meminta maaf jika berbuat salah. Silakan dicatat solih-solihah. Meminta maaf jika berbuat salah. Ada nggak yang di sini kalau berbuat salah langsung minta maaf pada orang tuanya?
Oke, Ustadz mau kasih tantangan buat yang ikhwan nih. Coba sebutkan kata-kata permintaan maaf yang baik untuk orang tua. Siapa yang mau? Oke, silahkan. Berdiri. Cara mengucapkan kata permintaan maaf yang baik kepada orang tua kalau kita berbuat salah. Namanya siapa? Muhammad Hanif. Hanif. Sekolah di mana Hanif? Inis. Kelas? 4A. Bagaimana cara kita meminta maaf yang paling baik kalau kita berbuat salah kepada orang tua? Silahkan. Aku minta maaf ya Umi. Aku minta maaf ya Abi. Itu aja. Ada tambahan lain nggak? Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Oke, bisa nanti dikasih hadiah ya sama panitianya. Yang akhwat, coba yang akhwat kan biasanya pandai nih merangkai kata-kata yang indah. Ada yang bisa nggak? Oke, yang jilbab ungu. Jilbab ungu, nggak apa-apa. Atau kamu ya? Atau dua-duanya ke sini langsung. Oke, namanya siapa? Nusaibah. Nusaibah, sekolah di mana? Ini. Kalau satu lagi? Cita. Cita, Inis juga. Oke, dari Nusaibah dulu. Jangan malu-malu Nusaibah. Ayo, cara mengucapkan permintaan maaf kepada orang tua kalau kita berbuat salah. Gak mau pakai mic. Gak mau, oke coba. Oke, Masya Allah. Jadi kata Nusaibah tadi, Umi aku minta maaf, aku buat salah. Umi gak salah, aku yang salah. Oke, sekarang Cita. Umi, aku minta maaf ya. Aku sering marah-marah sama Umi, tapi Umi gak salah. Aku minta maaf ya. Oke, Masya Allah. Bang Mumtaz, barakallahu fikuma. Oke, nanti bisa dikasih hadiah ya sama panitia. Taib, jadi dalam mengucapkan permintaan maaf tuh kita harus merendahkan diri. Sebagaimana firman Allah, waqfid lahuma janaha zulli minar rahmah. Rendahkan sayap kalian di hadapan orang tua kalian. Anak saleh. Jangan ketika meminta maaf tuh kita malah kayak gengsi gitu. Umi maafin ya, aku tadi salah. Nah jangan secuek itu minta maaf. Tapi ucapkan dengan kata-kata yang penuh dengan lemah lembut. Ucapkan dengan kata-kata yang penuh lemah lembut. Akui kesalahan kita. Umi maaf ya, aku tadi memang berbuat salah. Aku tadi telah berbohong. Aku telah begini, aku telah begitu. Dan aku menyesalinya Umi, Abi. Dan insya Allah aku memohon kepada Allah. Dan aku akan berjuang untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, coba ucapkan kata-kata yang dapat menyenangkan hati orang tua kita. Atau kalau habis buat salah nggak ada minta maaf lagi. Ada nggak di sini yang kalau habis salah nggak minta maaf sama orang tuanya? Ada. Nah, solihah, bayangkan ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua kita. Kalau orang tua kita lagi marah sama kita, berarti itu saat itu juga Allah lagi marah kepada kita. Mau nggak Allah marah sama kita? Mau nggak Allah marah sama kita? Maka jangan pernah bikin marah orang tua. Kalau orang tua kita marah, segera minta maaf. Secepatnya minta maaf, jangan ditunda-tunda. Atau malah jangan nggak mau minta maaf sama sekali. Baik, kita langsung masuk ke adab yang keenam. Menafkahi orang tua dikala mereka tak mampu. Baik. Kenal nggak soleh-soleh dengan kisah Uwais Al-Qarni di sini? Siapa yang tahu Uwais Al-Qarni? Siapa itu Uwais Al-Qarni? Naam. Masya Allah, mumtaz. Tabi'in. Salah satu tabi'in atau tabi'in itu siapa? Nah, yang laki-laki. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu tabi'in? Tabi'in ya, pengertian tabi'in. Atau akhwat juga boleh. Yang tahu pengertian tabi'in itu apa? Ada yang tahu? Satu pun gak ada yang tahu? Tahu, Romeo? Kamu tahu? Ada yang akhwat? Ada yang tahu tabi'in gak? Apa pengertian tabi'in? Oke, yang jilbab kuning paling belakang. Silakan maju. Oke, silakan maju. Ke sini, ke depan. Nah ini mic nggak ada satu lagi ya Mas ya.
Satu lagi mic nggak ada. Nggak ada. Oke. Apa namanya siapa? Bestari. Bestari. Sekolah di mana Bestari? PKBM Generasi Juara. Apa? PKBM Generasi Juara. Oke, apa itu tabiin Bestari? Sebuah generasi setelah generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Generasi setelah generasi Rasulullah SAW, berarti sahabat dong, bukan? Apa bedanya dengan sahabat? Bedanya dia lahir setelah para sahabat. Naam, mumtaz, betul ya. Mungkin panitia bisa kasih hadiah buat Bestari ya. Taib. Jadi tabi'in itu adalah orang yang bertemu dengan para sahabat tapi tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pengertian tabi'in ya. Orang yang bertemu dengan para sahabat tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka lahir, Rasulullah telah wafat. Rasulullah lagi berperang dan ternyata tidak bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Akhirnya Uwais Al-Qarni pulang kembali ke Yaman dalam keadaan bersedih hati. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali, kemudian istri Rasulullah menceritakan kepada Rasulullah, tadi ada seorang laki-laki yang begini-begini. Nah, apa kata Rasulullah terhadap komentar Rasulullah terhadap Uwais Al-Qarni? Dia adalah orang yang tak terkenal di dunia tapi dikenal di langit. Anak saleh. Uwais Al-Qarni tidak terkenal di dunia, tidak ada yang tahu dengan Uwais Al-Qarni di dunia, tapi dia terkenal di penduduk langit. Malaikat sering-sering memuji-muji Uwais Al-Qarni karena dia berbakti kepada orang tuanya. Bayangkan kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab, kalau kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Nah, kalau orang tua kita sudah tua, jangan disia-siakan. Kita lihat ya, banyak orang yang mencampakkan orang tuanya ketika sudah tua. Apalagi kalau orang tuanya itu ketika sudah tuanya pikun. Dibiarkan di panti asuhan atau malah ditinggalkan. Dimasukkan ke panti jompo ya. Nah, jadi kalau udah tua nanti orang tua kita rawatlah dengan sepenuh hati. Siap merawat orang tua di usia tuanya? Siap nggak soleh-soleh merawat orang tua kita nanti di kala tuanya? Yang akhwat kayaknya nggak siap nih. Yang akhwat siap nggak merawat orang tuanya nanti di kala mereka tua? Oke, hari ini telah dicatat oleh Allah ya, kesiapan solih-solihah semua untuk merawat orang tuanya di kala tua. Jangan sampai janji ini kita dustakan nanti ketika orang tua kita sudah tua. Ingat, kita telah berjanji dan telah menyatakan kesiapan diri kita untuk merawat orang tua kita di kala tua mereka. Maka tolong solih-solih ingat, hari ini tanggal 4 Desember 2022. Saya telah menyatakan kesiapan untuk merawat orang tua saya di kala tua. Maka tolong jangan selisih janji ini. Karena apa? Kita lihat sekarang banyak sekali ya orang-orang yang tidak mau merawat orang tuanya, mencampakkan orang tuanya di panti jompo dan segala macamnya. Maka hati-hati. Tolong adab yang terakhir, merawat orang tua ketika mereka sudah tua. Nah, ini tadi udah duluan Ustaz jelaskan ya. Merawat orang tua dikala mereka sudah tua, sebagaimana Uwais Al-Qarni. Begitu juga dengan sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian ada juga sahabat Rasulullah yang waktu itu di masa Umar bin Khattab ya. Dia ini memiliki orang tua yang senantiasa dia ambilkan susunya. Dia punya ayah dan ibu yang sudah tua solih-solihah, tidak mampu lagi beraktivitas. Kemudian dia ingin berperang dan dia minta izin berperang dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang waktu itu menjadi khalifah. Ketika itu dia pergi berperang dan dia titipkan orang tuanya dengan seorang budak. Nah, apa yang terjadi? Seorang budak tadi nggak becus ngurusin orang tuanya. Lalu orang tua tadi bersenandung, bersyair, yang mana syairnya itu sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar bin Khattab memerintahkan agar memanggil seorang sahabat tadi yang saat itu lagi berada di negeri Syam untuk kembali pulang. Rawat ibumu dan jangan berperang. Nah, jadi kalau kita ada dua pilihan, harus berperang atau kita punya orang tua, maka kita harus mendahulukan orang tua kita. Fahimtum solih-solihah? Taib, ini adalah adab yang terakhir ya. Ada lagi? Ada lagi. Yaitu merawat orang tua dikala mereka sudah tua. Taib.
Pak Boma mana nih? Pak Boma mana? Pak Boma, udah dicatat belum soli-soliha? Baik, Pak Boma, langsung nih yang nulis itu. Baik, nah sekarang Ustadz ada tugas buat soli-soliha semua. Sediakan satu kertas putih yang tidak pernah, yang belum dicoret-coreti ya. Satu kertas putih kosong yang belum dicoret-coretin. Oh dari panitia ada, silakan panitia membagikan kertas putih yang sudah yang laki-laki sudah dapat, yang ikhwan belum dapat mas. Oke, kalau sudah duduk, yang sudah duduk, sekarang tugasnya adalah menulis surat untuk ayah dan ibu kita. Judulnya adalah sepucuk surat untuk ayah dan ibu. Tulis judulnya. Sepucuk surat untuk ayah dan ibu. Soli-soliha, ini nanti dikasihkan kepada umi dan abinya di rumah ya. Surat ini dikasihkan kepada orang tuanya nanti. Nah silahkan ungkapkan perasaan kita selama ini kepada orang tua kita. Apa yang ingin kita sampaikan yang belum pernah kita sampaikan, tulis sekarang dan berikan kepada orang tua nanti. Yang selama ini belum pernah minta maaf kepada umi dan abinya. Yang selama ini sering memberontak atau melawan atau durhaka kepada ayah dan ibunya. Sekarang tulis permintaan maafnya. Nah karena kita masih hidup dan orang tua kita masih hidup. Sebelum orang tua kita pergi meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan orang tua kita, maka secepat mungkin kita memohon maaf, meminta maaf kepada ayah dan ibu kita. Yang ikhwan sudah dapat kertasnya? Ya, sebelah sana mas. Oke, tulis ya. Judulnya sepucuk surat untuk umi dan abi, atau manggilnya apa? Atau ayah bunda atau ayah dan ibu. Terserah. Mama papa mungkin panggilannya sesuai panggilan masing-masing ya. Soli-soliha manggil ibunya apa? Manggil ayahnya apa? Jadi tulis. Sepucuk surat untuk ayah dan ibu, atau untuk umi dan abi, atau untuk papa dan mama, terserah. Oke, sekarang silahkan mulai tulis. Ustadz kasih 5 menit. Yang mau membacakan suratnya di hadapan nanti akan dapat door prize yang begitu mewah. Mewah enggak Bu? Enggak ya? Baik. Hadiah yang spesial kalau mau membacakan di depan nanti suratnya. 3 orang terpilih ya. Silakan tulis sekarang, jangan melamun. Ayo tulis. Ungkapkan perasaan kita pada ayah dan ibu kita selama ini. Yang jarang-jarang minta maaf, tulis sekarang permintaan maafnya. Yang sering selama ini berkata-kata kasar, meninggikan suaranya di hadapan ibu dan ayahnya, tulis. Ayo sekarang semuanya. Sepucuk surat untuk ayah dan ibu. Atau lintang manggilnya apa? Abi, umi. Terserah. Ibu. Oke, silahkan semuanya ditulis. Ayo. Jangan ngobrol. Anak soleh. Ayo ditulis. Semuanya nulis ya. Waktunya 5 menit. Waktu kita nggak lama-lama nih. Ayo. Semua menulis sepucuk surat untuk ayah dan ibunya. Ungkapkan perasaan kita selama ini terhadap ayah dan ibu. Apa yang mau kita ceritakan? Apa yang ingin kita katakan? Yang selama ini mungkin belum pernah kita sampaikan kepada orang tua kita, sampaikan sekarang. Jangan malu-malu. Biasanya seseorang kalau mengucapkan itu malu, tapi kalau menulis biasanya nggak malu. Berupa permintaan maaf atau ucapan terima kasih selama ini telah merawatku, telah menjagaku, telah mengasihiku, telah menyayangiku, silakan. Ayo yang ikhwan yang di belakang jangan main-main, fokus menulis. Yang ikhwan. Ini tugas wajib ini, nanti semua wajib diberikan kepada umi dan abinya. Tugas ini wajib diberikan kepada ayah dan ibu. Surat ini dikasihkan ya nanti ya, jangan dibuang, jangan disimpan saja. Tapi kasihkan kepada umi dan abinya.
Yang ikhwan, yang di belakang, ayo segera tulis, jangan bercanda. Gak ada pensil, mungkin temannya yang punya pensil bisa dipinjamkan ya. Ayo jangan malu-malu, ungkapkan semua apa yang ingin kita katakan yang selama ini belum pernah kita katakan kepada ayah dan ibu kita. Katakan sekarang sebelum terlambat, sebelum Allah memanggil orang tua kita. Nah kita nggak tahu usia orang tua kita ya. Bisa jadi sebentar lagi ajalnya, nauzubillah. Atau ajal kita yang sebentar lagi. Sebelum terlambat ungkapkan sekarang soli-soliha. Yang akhwat sudah selesai? Ingat ya, surat ini nanti diberikan kepada orang tuanya. Gak boleh disimpan, gak boleh dibuang. Tapi dikasihkan kepada orang tuanya masing-masing. Romeo udah selesai Romeo? Kok masih satu baris itu? Kapan selesainya itu? Ayo buruan. Yang ikhwan kayaknya masih satu baris ini. Udah, baik, silakan duduk dulu. Nanti yang mau membacakan suratnya di depan, 3 orang akan mendapatkan hadiah terbaik. Hadiahnya umroh bagi yang mampu. Bagi yang mampu ya. Kalau mampu silahkan. Sudah selesai? Oke, yang sudah selesai angkat tangan. Waduh, udah banyak nih. Yang akhwat dulu nih. Yang akhwat siapa yang mau membacakan suratnya ke depan? Oke, yang cadar hitam, jilbab ungu silahkan ke depan. Dibacakan suratnya. Baik, sambil menulis kita dengarkan ya surat dari salah satu teman kita. Oke, silakan. Namanya siapa? Ahla. Oke, silakan. Bacakan ya. Judulnya juga. Judulnya juga. Bacakan suratnya. Judulnya juga. Hah? Judulnya. Iya. Sebujuk surat untuk Mama Papa. Mama Papa, terima kasih sudah mendidik aku dari kecil sampai sekarang. Mama Papa, terima kasih sudah mengajarkan nulis. Mama Papa, maafin aku kadang bikin Mama kesel. Mama Papa, maafin aku ya. Mama Papa, aku janji bakal merawat Mama Papa sampai tua. Mama Papa, aku bakal merawat sampai tua. Baik, Masya Allah, jawab Masya Allah ya, mumtaz sekali ya suratnya dari Rahma ya. Nah Ibu bisa dikasih hadiah ya panitia ya. Dia menyatakan kesiapannya untuk merawat orang tuanya sampai tua kelak. Baik, Masya Allah. Yang ikhwan dulu nih, ada yang mau? Hah? Yang orang tuanya ada? Oke, yang orang tuanya ada, yang akhwat, yang orang tuanya ada. Ini dapat hadiah dua-duanya, anak dan ibu dapat hadiah. Yang akhwat ada enggak? Atau yang ikhwan, yang orang tuanya ada, bapaknya ada enggak? Kamu ada bapaknya? Di sini? Oke, silakan maju, bacakan suratnya. Ini Mas. Udah bikin belum suratnya? Suratnya kok belum dibikin nih, apa ini? Apa bacanya? Mama, aku minta maaf. Papa, aku minta maaf. Waduh, suratnya singkat sekali. Mama, aku minta maaf gitu. Baik, silakan yang lain dulu. Yang suratnya panjang. Oke, silakan. Oke, yang baju merah ya Mas. Salah, aku sayang kalian. Aku pernah galak kepada kalian. Makasih Mom and Dad. Aku sayang, aku gak akan pernah nakal. Aku pernah galak, selalu galak. Panggilannya Mom and Dad. Manggil orang tuanya Mom and Dad. Masya Allah. Mana orang tuanya? Bisa dipanggil nggak? Orang tuanya mau dapat hadiah nggak? Panggil orang tuanya di luar. Masya Allah, keren sekali panggilannya. Mom and Dad. Yang akhwat, yang ada orang tuanya di sini. Yang ada ibunya kalau bisa ya.
Aduh, siapa nih Bu? Silakan Bu, pilih Bu. Yang belum pernah dapat hadiah ya. Yang ditunjuk yang belum pernah dapat hadiah. Yang orang tuanya ada di sini siapa? Yang mau? Kamu tadi udah ya? Yang lain? Yang ibunya ada di sini. Oke, silakan. Namanya siapa? Akila. Sekolah di mana Akila? Yes. Ibunya ada? Kelas berapa? 2. Silakan bacakan. Bunda, ayah, aku minta maaf ya kalau aku suka marah sama bunda ayah. Maaf ya bunda ayah kalau aku menyakiti hati bunda ayah. Bunda ayah, aku janji akan merawat kalian ketika sudah tua. Baik, Masya Allah. Mumtaz Akila. Panggil ibunya Akila. Di rumah. Oke, silakan, nggak apa-apa ya Bu ya, dapat hadiah ya Bu ya. Masih ada nggak hadiahnya? Yang ibunya ada di sini. Yang laki-laki di belakang Bu. Nah itu mamanya. Yang jilbab ungu berdiri. Yang laki-laki tadi Bu, yang berdiri. Ini di hijab, di tempat hijab. Yang mana? Yang laki-laki tadi. Yang mana? Yang siapa tadi namanya itu? Namanya siapa? Ridwan ya? Maminya Ridwan. Itu yang berdiri Bu. Langsung kasih hadiah ke orang tuanya langsung ya. Kasih sama suratnya. Ada lagi, satu lagi ya. Satu lagi akhwat yang ada ibunya di sini, tadi nggak ada ibunya. Yang mana? Yang di belakang sekali. Yang kecil jilbab pink. Jilbab apa itu? Jingga ya apa namanya? Ah, silahkan. Baik, siapa namanya? Siapa? Zalka. Zalka sekolah di mana? Zalika. Zalika sekolah di mana? SD? Latifah. SD Latifah kelas berapa? Kelas 2C. Silakan bacakan suratnya Zalika. Bunda dan ayah, Tete minta maaf ya. Tete ada salah. Ayah, bunda, terima kasih Tete telah melawan Teteh. Baik, Masya Allah, Mumtaz. Zalika silakan kasih hadiahnya kepada ibundanya. Ini nih hadiahnya. Nah, kasihkan suratnya juga ya. Hadiahnya buat bundanya ya. Barakallahu fikum. Sudah Bu? Sudah ya. Alhamdulillah. Kita sudah selesai hari ini kajian adab terhadap orang tua. Nah, Ustadz mau yakinkan lagi nih. Ustadz mau bertanya lagi. Siap nggak menyayangi orang tua kita? Siap berbakti kepada ayah dan ibu? Siap mengasihi mereka di kala mereka tua? Siap untuk tidak meninggikan suara di hadapan mereka? Siap untuk tidak menajamkan pandangan kepada mereka? Siap untuk berkata lemah lembut kepada mereka? Baik, suratnya jangan lupa dikasihkan kepada ibu dan ayahnya nanti di rumah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Dan jangan lupa doakan selalu orang tua kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Tunggu dulu, belum ya, belum. Ini ada dua patah kata dari MC nih. Belum ya, hadiahnya masih banyak. Siapa yang belum dapat hadiah? Wah, masih mau dapat hadiah ini Bu. Masih banyak hadiahnya. Coba sekarang cari yang belum sekolah. Coba ya katakan yang belum sekolah. Siapa yang belum sekolah? Yang perempuan, siapa yang belum sekolah? Mana? Sini yang kecil. Sini yang kecil. Sini yang belum sekolah.
Maju. Sini. Sini yang belum sekolah. Sini. Sini. Ah, ini satu pinter nih. Belum sekolah. Berani. Sini, nama kamu siapa? Sajima udah bisa baca doa untuk orang tua apa belum? Belum, kenapa belum bisa? Coba ikutin Bapak. Rabbi firli. Coba. Firli. Walidayya. Iya. Warham. Sama. Rabbayani. Salia. Pintar. Mau dapat hadiah nggak? Hah? Kamu mau hadiah? Coba nih hadiahnya nih, mana yang mau hadiahnya? Wah, dapat hadiahnya goceng. Kamu udah tahu ini apa? Mau tahu ini uang. Pintar nih, tahu uang. Kamu juga. Sini. Kamu siapa namanya? Rashid udah bisa doa untuk orang tua belum? Belum bisa? Aduh, belum bisa juga. Coba. Rabbi firli. Nggak mau. Kamu udah hafal surat apa? Al-Fatihah udah hafal belum? Hah? Qul huwallahu udah hafal belum? Udah coba baca. Nggak mau, dia malu, Bu. Wah, nanti dikasih hadiah. Oke. Siapa yang mau hadiah lagi nih? Siapa yang udah hafal juz 30? Coba kita sambung ayat ya. Tapi siapa nih sekarang nih? Coba sini kakak. Ini kali ini sama kakak. Ayo kakak sini kak. Kakak siapa nih? Kakak Kois. Kakak Kois ini kakak Kois. Coba sini kakak Kois duduk. Siapa yang mau hadiah? Sini kakak Kois. Duduk dong. Wah. Siapa yang udah kenal sama kakak Kois ini? Kakak Kois namanya siapa kakak Kois? Kois. Oh namanya Kois. Kois apa? Kakak Kois udah kelas berapa sekarang? 2. Kelas 2? Segede gini kelas 2? Oh SMP, kelas 2 SMP. Sekolahnya di mana SMP-nya? Di Al-Furqon. Di Al-Furqon, Masya Allah. Siapa yang mau ke pesantren? Kak Kois ini ya pesantren ya? Sekarang Kak Kois udah hafal berapa juz? 5. 5 juz, Masya Allah. Coba dipakai, kalau gitu Kak Kois sudah bisa bantuin Bapak nih. Jadi sambung ayat. Siap-siap ya. Yang laki-laki dulu ya Bu ya. Yang laki-laki dulu. Coba panitia jangan ngalingin ya. Nanti nggak kelihatan yang mau tunjuk tangan. Coba yang laki-laki siap-siap. Siap-siap. Duduk dulu. Maju mau dapat hadiah nggak? Maju sini, majuan dikit. Pantatnya nempel. Pantatnya ditempel. Oke, siap semuanya duduk. Siap. Konsentrasi. Oke, juz 26. Weh. Siap ya? Siap. Panitia liatin. Siap. Duduk, yang nggak duduk nggak dapat. Sini. Siap. Yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzal jahimu su'irat. Dia lagi. Coba. Wa izal jannatu uzlifat. Bener nggak? Oh bener. Surat apa itu? Surat apa? Takwir. Hah? Nggak apa-apa, boleh buka Quran. Ya, yang kedua, siap-siap ya, yang hafal. Yang hafal mau hadiah nggak? Mana duitnya coba Bu? Sini Bu, kasih lihat, mesti digini-giniin duitnya biar semangat. Goceng pertama, siap-siap. Ya Kak Kois, juz berapa nih?
Oh 30 aja, oke 30. Ya Kakak Is. Duduk. Ntar gak dapat hadiah loh. Didiskualifikasi kamu nanti. Kakak Is, mulai. Wal jibala arsaha. Nekat deh. Apa? Mata'an lakum wali an'amikum. Ya Allah. Kamu siapa namanya? Luana. Luala. Oh, papahnya mana papahnya? Oh, nggak ada mamahnya? Bagus. Oh, neneknya nih buat kamu. Ya. Masya Allah. Kamu udah hafal berapa juz? 2, Masya Allah. Kelas berapa kamu? Kelas 2? Kelas 2 juz. Masya Allah. Luar biasa. Ini anak siapa ini? Lanjut yang sekarang laki-laki lagi. Siap. Angkat tangan. Jangan angkat tangan dulu. Duduk. Siap. Mana Bu? Biar ngeri dulu. Siap. Siapa yang mau goceng lagi? Duduk. Siap Kak Kois. Duduk dulu. Ya. Ya Kak Kois. Abdan idza shalla. Ara'aital ladzi yanha. Bener gak? Salah gimana ente? Udah. Yang belakang yang mana? Oh itu. Wow. Ara'aita in kana 'alal huda. Oh bener. Apa namanya? Zabdan. Masya Allah. Ayo laki-laki lagi. Laki-laki yang perempuan. Perempuan siap-siap. Kamu mau dapat hadiah enggak? Siap-siap. Siapa yang mau dapat hadiah? Duduk situ. Ayo. Ya, siap-siap. Ya, siap-siap. Ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ragu tapi. Lupa. Dia lupa. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Benar. Lembut banget ya suaranya ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, siap-siap yang laki-laki lagi. Ya, yang belakang siap-siap. Duduk. Duduk ya. Ayo, lanjut. Yang laki-laki siap-siap. Jus berapa? Jus 2. Hah? No, jus 29. Jus berapa? Akbar? 29. Oke, siap-siap. Siap, duduk. Yang belakang. Yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Ulang. Yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Nekat ini nih. Ini anaknya siapa ini? Siapa kamu namanya? Abdul. Ya, Abdul. Terusin. Surat apa tadi? Hah? Terusin tadi bacaannya. Oh nggak tahu nih. Anaknya siapa ini nih? Hah? Bapaknya mana? Oh belum dijemput. Mamahnya mana? Ada mamahnya? Hah? Ini spesial buat si Abdul. Karena kamu nekat. Ngapalin yang bener ya. Kamu mau nekat udah ketahuan. Ayo ulang lagi yang laki-laki. Yang laki-laki siap-siap. Yang belakang siap. Wah udah ngangkat tangan nih. Udah ngangkat tangan. Ayo. Wa idzal 'isharu 'attilat. Mana sih? Kamu pindah ke belakang gini.
Oh kamu. Wa idzal wuhusyu husyirat. Bener nggak? Oh bener. Siapa namanya? Ini serius banget dia udah pindah ke belakang. Hadir namanya. Yang akhwat. Saya lagi. Yang akhwat. Juz 30 aja ya? Ya juz 30. Yang di belakang. Siap. Ya, Kak Kois. Yang Wa adinat li rabbiha wa huqqat. mana? Ulang. Ulang katanya Kak Kois. Kak Kois ulang. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat. Salah. Ganti ayat. Masih yang buat akhwat ya. فأما من أوتي كتابه بيمينه Fasauha yuhasabu hisaban yasira. Betul. Bener kan? Betul. Siapa enggak? Siapa? Hah? Satu lagi. Hah? Oh ada dua. Nih. Oh bukan. Yes. Satu lagi. Tadi duluan siapa ya? Oh yang tadi perempuan. Yang laki-laki sekali lagi. Rebutan. Rebutan ya. Siap-siap. Siap-siap. Satu lagi nih. Siap ya. Duduk. Angkat tangan. Pokoknya gimana caranya angkat tangan aja dulu udah. Ya Kak Kois. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Inna batsha rabbika lasyadid. Bener enggak? Salah. Salah. Aduh. Ulang. Duduk. Udah jadi pemburu. Oke, siap duduk kalau nggak dipilih. Ganti ayat, Kawis. Siap ya. Yang laki-lakinya pemburu nih. Ya. Fir'aun wa Thamud. Hah? Walil ladzina kafaru fi takdzib. Benar enggak? Wah, bagus, selamat. Bagi dua loh. Oke ya. Udah Bu ya. Sudah habis. Nih ada 10.000. Tapi ini buat Kakak Kois yang udah bacain. Terima kasih. Jazakallah khairan ya. Oke. Udah Bu, udah selesai. Oke, sekarang duduk dulu yang rapi. Duduk dulu yang rapi. Coba Kakak Alif ke belakang sedikit Kak Alif. Ya, ininya taruh dulu sini. Taruh. Coba kamu bantuin Kak Alif dulu. Bantu Kak Alif. Ya, duduk dulu yang rapi. Ada sampah diambil sampahnya. Ini jangan tiduran di sini. Hier. Ya, kalau ada sampah diambil sampahnya. Duduk dibantu dari belakang. Bagi di belakang. Oke. Ya, duduk nanti dianterin. Duduk, Ustadznya mau ngomong. Oke, sekali lagi nih Ustadz kasih penutup dulu. Ustadz Hasbi kasih penutup dulu buat anak-anak. Ambil sampahnya, ambil.
Baik, alhamdulillah kita tadi sudah selesai ya. Bagi-bagi makanan sekarang ya, sambil bagi-bagi makanan, snack. Maka sekarang Ustadz mau menyampaikan kata-kata penutup. Baik, ayo duduk semua, nggak usah berdiri. Insya Allah dapat kebagian semua. Nah, ini Jamilah kebagian juga. Baik, anak-anak solih dan solihah siap untuk menjadi orang yang berbakti kepada orang tua? Siap. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk menjadi anak yang solih dan solihah yang selalu berbakti kepada kedua orang tua sampai kapanpun. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa nafa'allahu bikumul islam wal muslimin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ingat sampahnya jangan dibuang sembarangan. Ayo bereskan sampah di tempat duduk kita masing-masing. Sampah plastiknya itu sampah plastik. Sampah permen, sampah botol, aqua gelasnya. Bersihkan sampah kita masing-masing. Jangan tinggalkan sedikit pun sampah di tempat duduk kita. Nah, ini siapa yang duduk tadi di sini nih, sampahnya ini. Ayo bereskan sampah masing-masing. Jangan tinggalkan sampahnya. Kita akan sholat zuhur berjamaah insyaallah. Siapa yang belum dapat? Ada yang belum dapat?